Kita lanjut bahas PTTHK Sarapi episode 606. Oke, lang gak usah banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sepuluh hari telah berlalu dalam sekejap mata semenjak Zhou Yan mengikuti Feng Qin untuk memasuki lubang cacing dan menuju ke tempat dari klan Tianfeng. Selama perjalanan ini, di bawah pimpinan dari seorang Feng Qin, mereka bertiga tidak menemui hambatan apapun dan kemudian berhasil untuk mencapai wilayah dari klan Tianfeng. Klan Tianfeng sendiri merupakan salah satu dari beberapa kekuatan yang sangat besar di bawah cabang dari klan Phoenix, dan mereka tinggal di sebuah wilayah yang bernama wilayah Tianfeng. Selain klan Tianfeng, berbagai ras juga telah menduduki wilayah Tianfeng ini. Mereka semuanya juga memiliki garis keturunan dari klan Phoenix, namun kekuatannya terlalu lemah dan juga tidak bisa dibandingkan dengan klan Tianfeng itu. Yang disebut sebagai wilayah Tianfeng, Zhou Yan tidak begitu jelas tentang tempat ini. Namun, dia memahami bahwa wilayah dari dunia seribu besar, bahkan tingkat dari wilayah api yang tidak berujung, hanyalah seperti butiran pasir di dalam luasnya wilayah dunia seribu besar ini. Pemandangan yang dilihat Zhou Yan bersama dengan Sun Er saat ini adalah sebuah hutan yang benar-benar luas. Feng Qin kemudian berkata pada mereka berdua, tempat ini merupakan wilayah Tianfeng dan keluarga Tianfeng kita terletak jauh di tengah-tengah wilayah. Sebenarnya ada beberapa masalah kecil yang terjadi di dalam klan kita. Setelah kau mampu membantuku untuk berurusan dengan masalah ini dan juga menyelesaikannya, maka aku secara pribadi akan membawa dirimu menuju wilayah dari klan Phoenix. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari seorang Feng Qin langsung mengeluarkan kekuatan api berwarna merah yang menyala, dan kemudian hal itu berubah menjadi Phoenix api raksasa. Feng Qin pun kemudian berkata, ayo naik ke atas Phoenix api ini dan aku akan membawa kalian bertiga menuju klan Tianfeng kita. Tanpa ragu lagi, mereka bertiga langsung melompat ke atas punggung dari Phoenix api, dan kemudian pandangan mata dari Sun Er melihat Feng Qin sambil berkata, terima kasih banyak atas bantuanmu. Mendapatkan hal seperti ini membuat Feng Qin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Zhou Yan merasa bahwa tubuh asli dari seorang Feng Qin bukanlah manusia dan dia adalah burung Phoenix. Mungkin semua yang berada di dalam tempat ini memanglah binatang ajaib berupa burung atau yang lainnya. Dan yang tidak diketahui oleh Zhou Yan adalah di wilayah Tianfeng ini keberadaan manusia tidak diterima. Dengan kata lain, mereka semua yang berada di dalam tempat ini memusuhi manusia. Setelah melakukan perjalanan menggunakan Phoenix api, tiba-tiba saja Zhou Yan bisa merasakan adanya fluktuasi akan kemunculan lubang hitam. Namun itu sangat lemah. Sosok dari Feng Qin yang juga merasakan hal seperti ini langsung menghentikan pergerakan dari Phoenix api, dan kemudian dia pun berkata dengan raut wajah yang sangat serius, sepertinya ada sesuatu di depan sana. Mendengarkan ucapan dari Feng Qin membuat Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, angin yang kencang memang telah muncul dari arah depan. Dan kemudian hal itu berubah menjadi dua sosok pemuda. Zhou Yan segera meraih tangan dari Sun Er. Sambil melihat dua sosok pemuda itu, dia mengatakan, fluktuasi luar angkasa ini, apakah kalian yang melakukannya? Kata-kata dari seorang Zhou Yan benar-benar diabaikan oleh dua pemuda yang baru saja muncul. Dan kemudian salah satu pemuda yang merupakan adiknya tiba-tiba saja mengatakan, hehehe kakak, sepertinya persepsimu memang benar. Pandangan mata dari sang kakak melihat ke arah Feng Qin, dan kemudian dia berkata, Feng Qin, aku tidak menyangka bahwa kita akan bertemu kembali. Merasa diabaikan, Zhou Yan hanya mengerutkan keningnya, dan kemudian dia berkata, kalian belum menjawab pertanyaanku. Apakah fluktuasi luar angkasa sebelumnya dilakukan oleh kalian berdua? Sang kakak ini menatap tajam pada Zhou Yan dengan cara yang cukup waspada, dan kemudian dia berkata, ini merupakan urusan dari klan Xuan Miao kita bersama dengan klan Tianfeng. Kau hanyalah orang luar, tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Sun Er menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata, klan Xuan Miao, sepertinya masalah yang terjadi di dalam klan Tianfeng berhubungan dengan mereka. Feng Qin kemudian mengatakan, klan Tianfeng dan juga klan Xuan Miao merupakan penguasa sejati yang berada di wilayah Tianfeng ini. Dan selama ini kita telah bertarung secara terus-menerus dalam kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya.
kedua orang itu merupakan anggota dari klan Xuan Miao. Mereka adalah dua bersaudara Xuan Wuyi. Kekuatan pemimpin dari klan Xuan Miao telah mencapai puncak reinkarnasi pertama dan samar-samar akan menyentuh reinkarnasi kedua. Kekuatan dari dua pemuda itu juga telah mencapai reinkarnasi pertama yang tidak bisa diremehkan. Xiaoyan, aku akan menghentikan mereka berdua, sementara kau segera pergi terlebih dahulu menuju klan Tianfeng. Setelah sampai di sana, kau tunjukkan bulu Phoenix ini kepada para penjaga, dan orang-orang kuat yang berada di dalam klan Tianfeng akan membantu dirimu secara sepenuhnya. Setelah mengatakan hal seperti ini, Feng Qin pun mengeluarkan bulu Phoenix untuk diberikan pada Xiaoyan. Tapi Xiaoyan segera menolaknya. Sambil sedikit tersenyum, dia berkata, tidak perlu. Aku ingin melihat kekuatan mereka berdua. Hanya level reinkarnasi pertama saja berani sombong di hadapanku. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat raut wajah dari Xuan Wuyi bersaudara menjadi sangat jelek karena mereka merasa terlalu diremehkan. Dan kemudian si adik dari Xuan Wuyi ini mengatakan, kakak, sepertinya orang ini tidak memiliki aura di klan Phoenix. Aku curiga dia adalah seorang manusia. Sang kakak kemudian tersenyum sambil menimpali. Sepertinya apa yang kau katakan benar. Bocah, kau bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Namun syaratnya, tinggalkan wanita cantik yang berada di sebelahmu. Dan saat itu, kita bisa bersenang-senang dengan dirinya. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Xiaoyan penuh dengan kemarahan, dan kemudian dia segera mengatakan, sebenarnya kalian berdua cari mati. Tubuh dari Xiaoyan menghilang dalam seketika, dan pada saat muncul telah berada di hadapan dari Xuan Wuyi bersaudara. Feng Qin ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berteriak, Xiaoyan, hati-hati! Sun Er yang berada di samping dari Feng Qin kemudian menimpali, tenanglah, kau tidak perlu khawatir dengan kakak Xiaoyan. Tanpa ragu lagi Xiaoyan yang telah membungkus tinjunya menggunakan kekuatan api kini dilemparkan untuk meninju bagian perut dari Xuan Wuyi bersaudara. Menyaksikan hal seperti ini membuat keduanya mengambil langkah untuk mundur dan kemudian berkata, ini buruk. Tanpa ragu lagi, mereka langsung mengeluarkan doki yang agung dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi sebuah perisai yang dikelilingi api berwarna merah. Namun tiba-tiba degar, perisai itu pun hancur oleh tinjuan Xiaoyan, dan kali ini tinju dari Xiaoyan juga mendarat di perut mereka. Keduanya langsung terlempar sangat jauh dan kemudian menabrak sebuah batu sampai menghancurkannya. Bahkan mereka berdua juga telah memuntahkan cairan berwarna merah. Raut wajahnya terlihat sangat jelek. Detik berikutnya Xiaoyan kembali menghilang, dan kemudian dia pun muncul di samping dari Sun Er. Lalu Feng Qin bertanya dengan penuh keterkejutan, Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan hanya tersenyum sambil menimpali. Aku tidak apa-apa, dan saat ini kau juga tidak perlu khawatir. Mereka berdua masih hidup. Karena saat Xiaoyan melakukan sebuah tinjuan, dia menahan kekuatan dari tinju apinya. Jika tidak, mungkin Xuan Wuyi bersaudara akan berubah menjadi debu. Raut wajah dari seorang Feng Qin telah langsung berubah menjadi sangat jelek. Tidak menyangka dua orang yang berada di reinkarnasi pertama bisa dikalahkan oleh Xiaoyan dengan sangat mudah, hanya menggunakan satu tinjuan saja. Kekuatan seperti ini benar-benar mengerikan. Tubuh dari Xuan Wuyi bersaudara tiba-tiba saja langsung berubah menjadi dua ekor burung. Dan kemudian Sun Er ketika menyaksikan hal seperti ini langsung mengatakan, kakak Xiaoyan, sebenarnya mereka ingin kabur. Xiaoyan pun hanya tersenyum sambil berkata, kalian sebenarnya ingin kabur kemana? Tanpa ragu lagi Xiaoyan melambaikan tangannya, dan kekuatan mental menyebar dalam seketika. Hal itu berubah menjadi banyak segel inti yang kemudian mengurung jalur kabur mereka berdua. Tubuh dari kedua burung ini menabrak formasi yang diciptakan Xiaoyan dan kemudian terpental kembali. Mereka kembali berubah menjadi tubuh manusianya, dan kemudian sang kakak berkata dengan nada suara yang cukup marah, manusia, jangan bertindak terlalu jauh, tempat ini merupakan wilayah Tianfeng. Xiaoyan hanya menimpali, banyak omong kau ini. Tanpa ragu lagi, salah satu segel inti milik Xiaoyan kini meluncur dan kemudian mengenai tubuh dari keduanya. Hal seperti itu membuat mereka berdua
benar-benar tidak mampu melakukan sebuah pergerakan. Semenjak Xiaoyan kembali dari istana Wufu, kekuatan mentalnya telah menembus Master Kaisar Pertempuran, dan Xiaoyan hanya mengandalkan kekuatan formasi saja sudah mampu menangani beberapa orang yang berada di level reinkarnasi ketiga. Selain itu, Xiaoyan juga telah mendapatkan gulungan formasi yang ditinggalkan oleh Luluan. Salah satunya adalah gulungan formasi sihir surga yang secara maksimal mampu menampung 500.000 segel inti, sementara yang satunya lagi merupakan gulungan formasi puncak Wan Xian yang bisa menampung 300.000 segel inti. Apabila Xiaoyan mampu menguasai dua gulungan tersebut, maka identitas dan kekuatannya sebagai master formasi pertempuran akan benar-benar diakui oleh seluruh dunia ini. Raut wajah dari Xuan Wuyi bersaudara telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian mereka mengatakan, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Tubuh mereka benar-benar membeku oleh kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya di dalam tempat ini. Xiaoyan kemudian melihat pada Feng Qin yang berada di sebelahnya sambil berkata, ayo kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka keberadaan kita akan terekspos. Karena saat ini Xiaoyan bisa merasakan sepertinya ada pergerakan dari aura yang tidak jelas ke tempat ini. Mungkin itu merupakan salah satu orang kuat dari klan Xuan Miao. Feng Qin yang mendengarkan ucapan dari Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Feng Qin mengeluarkan sebuah energi dari dalam tubuhnya dan memberikan tamparan pada Xuan Wuyi bersaudara, membuat mereka berdua langsung jatuh pingsan. Tanpa ragu lagi, Feng Qin pun membawa tubuh dari keduanya ini untuk kembali naik ke dalam Phoenix Api, dan kemudian mereka meninggalkan tempat ini untuk menuju markas dari klan Tianfeng. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya Feng Qin dan juga Xiaoyan benar-benar telah sampai di markas dari klan Tianfeng. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah depan bersama dengan Sun Er, dan keduanya pun cukup takjub ketika menyaksikan sebuah istana yang berada di atas puncak gunung. Sun Er hanya bisa berkata, sungguh markas yang benar-benar besar. Feng Qin tersenyum dan kemudian dia menimpali perkataan dari Sun Er. Ayo, kita segera masuk ke dalam istana. Aku yakin orang-orang di dalam sana akan menyambutmu dengan cukup senang. Feng Qin pun menyimpan dua tubuh dari Xuan Wuyi bersaudara ke dalam cincin penyimpanan khusus, dan selanjutnya mereka bertiga ini mulai melangkah untuk masuk ke dalam istana tersebut. Setelah sampai di dalam aula yang sangat besar dari istana ini, Xiaoyan, Sun Er, dan juga Feng Qin telah melihat salah satu wanita yang cukup cantik sedang duduk dengan tenang di kursi dari salah satu tetua. Feng Qin memberikan hormat dan kemudian dia mengatakan, tetua kelima, aku telah kembali dan saat ini aku membawa dua temanku. Mereka datang tempat ini untuk membantu diriku menyelesaikan tentang perselisihan di dalam klan kita. Wanita cantik tersebut yang merupakan tetua kelima dari klan Tianfeng melihat pada Xiaoyan dan juga Sun Er sambil mengatakan, temanmu, kau bawa mereka dari mana? Feng Qin kemudian menimpali, aku tidak sengaja bertemu dengan keduanya ketika melakukan pertemuan dunia. Setelah mengatakan hal seperti ini, Feng Qin pun melambaikan tangan dan kemudian dua sosok dari Xuan Wuyi bersaudara ini telah muncul di hadapan dari tetua kelima, namun keduanya masih pingsan. Feng Qin pun kemudian mengatakan, tetua kelima, ini merupakan dua anggota dari klan Xuan Miao. Mereka berniat untuk menghentikan kita ketika kembali ke dalam tempat ini. Namun keduanya telah ditangkap dan juga dikalahkan oleh dua temanku ini. Ketenangan di raut wajah tetua kelima ini telah langsung menghilang. Kemudian dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, apa? Kau mengalahkan mereka berdua? Meskipun dua bersaudara Xuan Wuyi ini bukan orang yang menonjol di dalam klan, tapi kekuatan mereka telah mencapai reinkarnasi pertama. Pandangan mata dari tetua kelima menatap Xiaoyan seolah penuh tidak percaya. Bagaimanapun juga kekuatan Xiaoyan hanya berada di puncak setengah reinkarnasi
Sementara Sun Er hanya berada di puncak bintang 8 Dosian. Bagaimana caranya mereka mengalahkan orang yang berada di reinkarnasi pertama? Zhou Yan hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tetua kelima, apa yang dikatakan Feng Qin memang benar. Jika kau tidak percaya dengan kekuatanku, majulah dan kau boleh mengujinya." Alasan Zhou Yan sangat percaya diri mengatakan hal seperti ini karena kekuatan dari tetua kelima hanya berada di reinkarnasi kedua, dan itu bukan sebuah masalah bagi seorang Zhou Yan. Tetua kelima hanya bisa menggelengkan kepalanya dan selanjutnya dia berjalan untuk mendekati Sun Er. Lalu jantung dari tetua kelima berdegup dengan kencang seolah-olah mendapatkan sebuah panggilan yang cukup samar. Bahkan panggilan ini membuat jiwanya sedikit gelisah. Tetua kelima juga telah mampu menyaksikan adanya segel reinkarnasi di dahi dari Sun Er dan kemudian membuatnya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Masalah ini sangat penting. Mungkin kalian harus ikut bersama dengan diriku untuk bertemu dengan wakil pemimpin untuk mendiskusikan hal ini." Ekspresi rasa takut dan juga penuh semangat saat ini bercampur aduk dan terlihat dengan jelas di raut wajah tetua kelima ini. Dipimpin oleh tetua kelima, kelompok dari Zhou Yan sekarang telah menuju bagian terdalam dari klan Tianfeng. Tiba-tiba saja di dalam perjalanan kali ini, segel reinkarnasi di dahi dari Sun Er telah mengirimkan sebuah fluktuasi yang cukup aneh. Hal itu membuat Sun Er melihat kepada Zhou Yan dan kemudian mengatakan, "Kakak Zhou Yan, suasana di dalam tempat ini." Zhou Yan buru-buru bertanya, "Sun Er, apa yang telah terjadi?" Sun Er mengerutkan keningnya, jelas mengingat sesuatu dan kemudian dia mengatakan, "Entahlah, dalam ingatanku sepertinya aku pernah datang ke tempat ini sebelumnya." Zhou Yan pun cukup kaget. "Apa? Kau pernah datang ke tempat ini?" Bagaimanapun juga Sun Er selama ini telah tinggal di wilayah api yang tidak berujung. Bagaimana bisa di dalam ingatannya pergi ke tempat ini? Padahal sepertinya Sun Er baru pertama kali ini mengenal klan Tianfeng. Sun Er pun kemudian mengatakan, "Seharusnya ingatan ini berasal dari segel reinkarnasi. Beberapa kenangan yang tersembunyi kali ini telah muncul dan membuatku merasa seperti pernah datang ke sini. Aku khawatir Master Jiu Xuan Huo memang memiliki hubungan dengan tempat ini sebelumnya." Zhou Yan menganggukkan kepalanya dan dia juga menyadari kekhawatiran dari seorang Sun Er lalu mengatakan, "Baiklah, kau tidak perlu khawatir. Sepertinya klan Tianfeng dan juga klan Xuan Miao serta Tuan Jiu Xuan Huo memang memiliki sebuah hubungan yang cukup mendalam. Selain itu, samar-samar seluruh tempat ini aku bisa merasakan energi yang cukup mengerikan dan juga tidak terlukiskan." Setelah berjalan untuk jangka waktu yang cukup lama, kali ini mereka berempat telah tiba di sebuah tempat tertentu. Udara di dalam tempat ini benar-benar sangat segar karena ini merupakan bagian terdalam dari klan Tianfeng dan bisa dianggap sebagai tanah suci dari klan ini. Zhou Yan tiba-tiba saja bergumam, "Sungguh area dari klan Tianfeng yang cukup mengerikan." Feng Qin kemudian memberikan penjelasan kepada Zhou Yan dan juga Sun Er, "Tempat ini merupakan bagian inti dari klan Tianfeng kita dan juga merupakan tempat peristirahatan bagi beberapa orang seperti tetua dan juga para pemimpin dari dinasti masa lalu. Kali ini, pemimpin dari klan Tianfeng sedang melakukan retreat dan segala urusan dari klan ini telah diamanatkan pada wakil pemimpin." Zhou Yan dan juga Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari Feng Qin tersebut. Detik berikutnya Sun Er kembali berbisik, "Kakak Zhou Yan, perasaan ini semakin kuat." Zhou Yan menepuk bahu dari Sun Er sambil mengatakan, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir, ada diriku. Perjalanan ini adalah untuk mengatasi masalah di segel reinkarnasi yang kau miliki. Bahkan, jika klan Tianfeng berusaha untuk mempersulit dirimu, maka aku Zhou Yan tidak keberatan untuk meratakan seluruh tempat ini dengan api. Bahkan jika diriku harus melawan orang-orang di level reinkarnasi." Tidak lama kemudian, akhirnya mereka telah tiba di sebuah rumah yang terbuat dari batu. Di tempat ini, tetua kelima membungkukkan badannya dan kemudian dia berbicara pada rumah batu tersebut. "Tetua Feng, seseorang telah datang untuk bertemu dengan Anda." Zhou Yan bersama dengan Sun Er saling memandang satu sama lain dan mereka bisa merasakan
adanya kekuatan dengan aura kuno yang berasal dari dalam rumah batu tersebut. Bahkan kekuatan seperti ini memberikan tekanan yang tidak biasa. Feng Qin kemudian mengatakan, kalian berdua tidak perlu khawatir. Tempat ini adalah tanah suci dari klan Tianfeng. Tidak ada musuh di dalam sini. Sebuah suara yang cukup damai dan juga santai terdengar dari dalam rumah batu. Masuklah, aku sudah menunggu kalian. Sun Er menggelengkan kepalanya dan kemudian dia bisa merasakan sesuatu melalui segel reinkarnasi. Hal ini membuat Sun Er berkata pada Xiaoyan, kakak Xiaoyan, sepertinya orang yang berada di dalam sana memang sudah lama menunggu kedatangan dari kita. Tanpa ragu lagi keempatnya mulai berjalan untuk memasuki rumah batu. Dan kali ini Xiaoyan bersama dengan Sun Er menemukan wanita parubaya yang cukup cantik duduk dengan cara yang anggun di tengah-tengah dari ruangan ini. Di depan dari wanita cantik itu ada sebatang pohon dengan energi 5 warna. Kekuatan yang terkandung di dalam pohon tersebut sepertinya adalah kekuatan yang telah menyentuh puncak dunia ini. Xiaoyan secara spontan mengatakan, itu sebenarnya adalah pohon dunia 5 warna. Wanita parubaya yang cantik ini melihat pada Xiaoyan bersama dengan Sun Er dan kemudian dia berdiri sambil mengatakan, perkenalkan, namaku adalah Feng Luan dan aku merupakan wakil kepala dari klan Tianfeng. Aku tidak pernah membayangkan bahwa diriku setelah ribuan tahun berlalu akhirnya masih bisa bertemu dengan dirimu. Reinkarnasi 9 dewa api yang mendalam. Xiaoyan sedikit bingung dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya ini adalah alis dari Sun Er. Tiba-tiba saja berkerut. Sensasi terbakar telah muncul dari segel reinkarnasi yang berada di dahinya. Dan kemudian Sun Er pun mendapatkan sebuah penglihatan bahwa 9 dewa api yang mendalam dan juga wanita yang bernama Feng Luan ini memang seharusnya saling mengenal di masa lalu. Sun Er hanya bisa berkata senior. Sebenarnya Feng Luan kemudian menyentuh pada pohon dunia yang berada di sampingnya dan berkata dengan lembut, reinkarnasi api suci milikmu masih kehilangan sesuatu yang penting. Itu merupakan roh api suci dan juga gagak emas berkaki 5. Baru saja Sun Er mendengarkan hal seperti ini, pandangan matanya dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Dan kemudian, pung! Seolah-olah tubuh dari Sun Er merasakan sebuah sengatan listrik. Segel reinkarnasi yang tadinya disegel oleh Xiaoyan, tiba-tiba saja segelnya terlepas dan mulai menunjukkan keaktifannya kembali. Nyala energi yang berwarna emas kini telah langsung menyelimuti seluruh tubuh dari Sun Er. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan, tetua kelima, Feng Qin, semuanya tercengang dan secara spontan mengatakan, Sun Er, wakil kepala, dia sebenarnya kenapa? Feng Luan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dan sebenarnya pertemuan ini mungkin memang telah diatur oleh segel reinkarnasi dan juga Master Jiu Xuan Huo yang kekuatannya ditinggalkan di dalam segel reinkarnasi dari Sun Er. Pandangan mata dari Feng Luan melihat pada Sun Er dan kemudian dia mengatakan, apakah saat ini kau bertanya-tanya kenapa aku tahu tentang hal-hal dari api suci yang berada di dalam tubuhmu? Sun Er menggertakkan giginya dan kemudian dia bertanya, mungkinkah itu karena segel reinkarnasi yang berada di dahiku? Menurut Sun Er, kekuatan Feng Luan ini sangat misterius dan juga tidak bisa diprediksi. Namun dia bisa membaca sekilas dan juga mengetahui tentang semua detail dari segel reinkarnasi di dahi dari Sun Er. Feng Luan sambil tersenyum, dia pun menimpali. Memang benar ada unsur reinkarnasi, tapi lebih tepatnya itu karena Senior Jiu Xuan Huo. Pada saat Feng Luan mengatakan hal seperti ini, ekspresi wajahnya seolah-olah menggambarkan beberapa kenangan buruk. Xiaoyan tiba-tiba saja menyadari sesuatu, ekspresinya berubah menjadi sangat waspada dan kemudian dia berkata, Senior Jiu Xuan Huo. Feng Luan menatap Sun Er, dan kali ini simbol reinkarnasi yang berada di dahinya mulai berkedip. Hal itu mengirimkan sebuah gelombang panas. Lalu Feng Luan pun mengatakan, Senior Jiu Xuan Huo adalah kekuatan besar dari surga dan bumi, dan dia selama ini cukup baik kepada klan Tianfeng kita. Semenjak dia meninggalkan istana Tianfeng ini, dia telah meninggalkan sebuah ramalan bahwa reinkarnasinya suatu hari nanti akan datang ke tempat ini untuk menyelesaikan masa depannya.
Dan kau tidak perlu khawatir, kita tidak memiliki niat jahat. Zhou Yan melihat pada Sun Er dan kemudian dia bertanya, apakah yang dia katakan benar? Jika memang iya, berarti Sun Er selama ini memang menyimpan informasi itu dan tidak pernah mengatakannya pada Zhou Yan. Melihat pada Zhou Yan, Sun Er hanya bisa mengatakan, kakak Zhou Yan, maafkan aku. Sun Er hanya tidak ingin menjadi beban dari kakak Zhou Yan. Melihat niat dari Sun Er yang ingin memberikan bantuan pada Zhou Yan, hal itu membuat Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Istrinya ini benar-benar keras kepala. Seharusnya dia adalah orang yang dilindungi oleh Zhou Yan, tapi saat ini telah memutuskan untuk maju bersama dengan Zhou Yan. Sementara Sun Er sekali lagi mengatakan, api suci, 9 dewa api yang mendalam, memang telah didapatkan oleh Master Jiu Xuan Huo sejak zaman kuno. Dan dia merupakan satu-satunya pemilik dari api 9 dewa api yang mendalam tersebut. Setelah bertahun-tahun melakukan sebuah penelitian yang tidak terhitung jumlahnya, Senior Jiu Xuan Huo mampu menggabungkan kekuatan api suci dengan energi langit dan bumi dan kemudian melahirkan sebuah senjata ilahi atau bisa disebut juga artefak surga, dan itu bernama gagak emas berkaki 5. Itu bukan hanya roh suci, tapi juga merupakan senjata yang luar biasa. Feng Luan kemudian menimpali perkataan dari Sun Er. Benar, gagak emas berkaki 5 bukan hanya roh suci, tapi juga merupakan artefak surga peringkat ke-17 di dalam dunia manusia. Kekuatannya apabila dikombinasikan dengan segel reinkarnasi dan juga api suci yang berada di dalam tubuhmu, maka itu akan membuatmu mencapai kekuatan yang baru. Feng Luan percaya apabila Sun Er mendapatkan senjata yang merupakan artefak surga tersebut, mungkin dia akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Tetua kelima dan juga Feng Qin, mereka berdua saling memandang satu sama lain, bahkan belum pernah mendengar tentang senjata ini, dan kemudian mereka pun secara spontan mengatakan, senjata ilahi, berarti itu adalah senjata peringkat dewa. Ekspresi kaget juga terlintas di raut wajah dari Zhou Yan, lalu dia bergumam, artefak surga peringkat 17. Feng Luan kembali berkata, senior itu pernah melakukan sebuah kesalahan besar, dan mungkin kesalahan ini hanya bisa diselesaikan oleh dirimu. Tapi kemarahan dari klan Phoenix tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Sekarang, segel reinkarnasi dari gadis ini telah aku longgarkan. Jadi, jika kau ingin memecahkan masalah tentang segel reinkarnasi, maka kau harus bisa mendapatkan gagak emas berkaki 5 sebelum kau memenuhi syarat untuk pergi menuju klan Phoenix. Zhou Yan ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, senior, aku tidak akan pernah menyerah untuk membantu istriku. Feng Luan pun melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, Senior Jiu Xuan Huo pada saat itu pernah pergi jauh ke dalam area dari klan Phoenix, dan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tapi semenjak kejadian itu, klan Phoenix benar-benar sangat membenci Senior Jiu Xuan Huo. Bahkan para tetua tertinggi dari klan Tianfeng kita sudah beberapa kali membujuk klan Phoenix, namun semuanya tetap gagal. Klan Tianfeng dan juga klan Xuan Miao kita selama ini telah menjaga selama beberapa generasi. Hanya saja klan Xuan Miao itu sudah mengetahui asal-usul dari klan Tianfeng dan juga senior Jiu Xuan Huo. Jadi mereka telah memenjarakan gagak emas berkaki 5 untuk kepentingannya sendiri. Itu juga karena apa yang dilakukan senior Jiu Xuan Huo sebelumnya, pintu masuk menuju klan Phoenix dari wilayah Tianfeng ini telah diblokir. Jadi mereka hanya bisa menemukan terobosan dari gagak emas berkaki 5. Zhou Yan kemudian angkat bicara, senior, apakah sebenarnya kau ingin membuat kita menyelinap ke dalam klan Xuan Miao dan kemudian menunggu kesempatan yang bagus untuk bisa mengambil kembali gagak emas berkaki 5? Feng Luan menatap Zhou Yan dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, sungguh anak yang pintar. Kekuatan klan Tianfeng kita sebenarnya jauh lebih tirani jika dibandingkan dengan klan Xuan Miao. Tapi gagak emas berkaki 5 merupakan senjata ilahi yang terlalu kuat, sehingga telah mengikat kita sepanjang waktu. Sun Er bersama dengan Zhou Yan saling memandang satu sama lain, dan kemudian Zhou Yan bertanya, seperti apa kekuatan penuh dari klan Xuan Miao ini? Feng Luan kemudian menimpali,
orang terkuat yang berada di dalam klan Xuan Niao berada di reinkarnasi kelima. Namun sepertinya orang itu telah melakukan retreat dan saat ini Gagak Emas berkaki 5 telah ditempatkan di area terlarang dari klan mereka, kemudian dijaga oleh seseorang yang berada di reinkarnasi ketiga. Tetua kelima tiba-tiba saja mengatakan, "Tetua Feng Luan, aku khawatir masalah ini perlu dipertimbangkan ulang. Kekuatan Soyen hanya berada di puncak setengah reinkarnasi jika dia buru-buru masuk ke kawasan yang merupakan area terlarang dari klan Xuan Niao. Aku takut itu akan membahayakan Soyen." Tetua Feng Luan kemudian menimpali, "Kenapa kau harus meragukan kekuatan dari Soyen? Dia merupakan pemilik api suci, dan dengan berkah yang begitu banyak dari kekuatan kuno yang berada di dalam tubuhnya, jika dia masih pengecut, sama saja dia merupakan orang yang bodoh. Dan sebenarnya Soyen ini merupakan harapan dari seluruh dunia." Tetua kelima menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Meskipun Soyen memiliki banyak kekuatan di dalam tubuhnya, tapi jika dibandingkan dengan generasi muda di dalam klan kita, dia masih memiliki banyak celah dengan mereka." Sun Er melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Kakak Soyen." Sementara Soyen segera menimpali, "Masalah sekte reinkarnasi ini tidak bisa ditunda lagi. Aku khawatir diriku memang harus melakukan hal seperti ini." "Sun Er, kau tenang saja. Aku pasti akan membantu dirimu. Senior, aku harap Anda menunjukkan jalan kepada diriku." Soyen tanpa ragu akan melakukan hal seperti ini, bahkan jika dia harus melawan seseorang yang berada di reinkarnasi keempat atau kelima. Feng Luan memandang Soyen dan juga Sun Er dengan penuh rasa kagum dan kemudian dia mengatakan, "Kau benar-benar orang yang sangat luar biasa dan juga pemberani. Jika begitu, aku akan menunjukkan jalannya kepada dirimu." Baru saja Tetua Feng Luan mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba dari luar rumah batu ada api merah yang menyala dan kemudian berubah menjadi riak energi yang menyapu seluruh tempat ini. Seorang pemuda langsung keluar entah dari mana sambil mengatakan, "Tunggu sebentar." Meskipun apa yang dikatakan wakil kepala sangatlah benar, tapi tidak sepantasnya urusan internal dari klan Tianfeng kita merepotkan orang luar. Apalagi orang itu hanya berada di puncak setengah reinkarnasi. Menurut pendapatku, dia tidak akan pernah mampu melawan penjaga yang berada di dalam klan Xuan Niao. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, siapa orang yang baru saja muncul dan mengatakan hal seperti ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kobrol Shop. Kita lanjut bahas PTTH guys, Arabi episode 607. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seorang pemuda yang cukup tampan saat itu telah muncul, dan kemudian hal seperti itu membuat raut wajah dari Feng Qin terlihat cukup ketakutan. Secara spontan dia berkata, "Huang Tian." Sementara Huang Tian yang telah masuk ke dalam rumah batu langsung menyebarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya ketika dia melihat ke arah Soyen. Detik berikutnya Huang Tian pun berkata dengan cara yang cukup santai dan juga meremehkan, "Yang mulia, kau merupakan orang luar. Jadi jangan ikut campur dalam urusan internal dari klan Tianfeng ini. Jika tidak, mungkin dirimu akan terseret ke dalam masalah besar." Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya ketika merasakan aura dari dalam tubuh Huang Tian, dan kemudian hal itu membuat Soyen segera mengatakan, "Reinkarnasi setengah kedua." Di sisi lain, wakil pemimpin Feng Luan dengan pandangan mata yang tegas, dia pun berkata marah pada Huang Tian, "Huang Tian, cukup, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kau tidak akan pernah bisa menangani masalah sebesar ini." Huang Tian pun yang memiliki kepercayaan diri yang sangat besar hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Wakil pemimpin, bagaimanapun juga aku merupakan pemimpin generasi muda dari klan Tianfeng ini, dan aku akan berdiri pada barisan paling depan ketika hal ini berurusan dengan klan Tianfeng. Selain itu, rencana ini juga awalnya akan dijalankan oleh diriku. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun juga masalah ini terkait dengan masa depan dari klan Tianfeng. Jika Anda membiarkan orang luar untuk mengambil alih masalah, bagaimana caranya kita nanti akan menjelaskan pada orang-orang di luar sana. Selain itu, kita pasti akan dianggap
tidak mampu menyelesaikan masalah di dalam klan sendiri. Bukankah itu sangat memalukan? Sun tiba-tiba saja berbisik, "Kakak Xiaoyan, hati-hati, orang ini kekuatannya sangat mengerikan." Xiaoyan pun hanya menimpali, "Tenang saja, kau tidak perlu khawatir tentang orang itu. Dia masih berada di dalam jangkauanku." Tetua kelima kemudian berteriak dengan marah, "Huang Tian, apakah seperti ini sikap yang kau tunjukkan ketika kau berbicara dengan wakil kepala?" Wakil kepala Feng Luan kemudian raut wajahnya telah berubah menjadi sangat aneh. Dia melihat ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan, kau seharusnya sudah melihat situasi saat ini, bukan? Huang Tian merupakan pemimpin dari generasi muda klan Tianfeng kita, dan kekuatannya berada di setengah reinkarnasi kedua." Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Karena saudara Huang Tian sangat percaya diri, aku ingin tahu dan juga ingin belajar dari dirimu. Perkenalkan, namaku adalah Xiaoyan, pemimpin wilayah api yang tidak berujung." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan tersebut membuat Huang Tian sedikit tersenyum sinis, dan kemudian dia pun berkata, "Apa? Kau ingin menantang diriku hanya dengan kekuatan yang lemah seperti itu? Bagaimanapun juga kekuatan Xiaoyan hanyalah puncak setengah reinkarnasi, sementara Huang Tian berada di setengah reinkarnasi kedua. Jarak antara kedua kekuatan ini sangatlah jauh. Maka dari itu Huang Tian memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Xiaoyan dengan sangat mudah." Tetua kelima dengan raut wajah yang cukup serius, dia melihat pada Feng Luan sambil berkata, "Wakil kepala, kenapa menjadi seperti ini? Bukankah ini tidak bagus apabila Xiaoyan harus bertarung dengan Huang Tian?" Feng Luan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tenang saja, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dan kali ini, kau akan bisa menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan. Dari pertempuran ini, kau akan bisa melihat apakah Xiaoyan bisa menyelinap ke daerah terlarang dari klan Xuan Miao atau tidak." Mendengarkan ucapan dari Feng Luan membuat tetua kelima hanya bisa terdiam sambil menganggukkan kepalanya. Sementara pandangan mata dari Huang Tian telah menatap dingin ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Karena kau bersikeras melakukan hal ini, maka aku akan memberikanmu sebuah kesempatan. Jika kau mampu mengalahkanku dalam 100 jurus, maka aku akan mengakui dirimu dan juga kekuatanmu. Selain itu, aku juga tidak akan ikut campur lagi dalam rencana ini." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak perlu 100 jurus. Jika kau mampu bertahan dalam 3 jurusku saja, maka aku Xiaoyan akan mundur dalam masalah ini. Namun, jika kau tidak mampu bertahan dalam 3 jurusku, saudara Huang Tian, tolong jangan ikut campur." Huang Tian, pupil matanya menyusut. Sebuah kemarahan muncul di raut wajahnya, dan kemudian secara spontan dia berkata, "Apa? Mengalahkanku dengan 3 jurus? Kau benar-benar meremehkan orang. Aku adalah Huang Tian, putra kebanggaan dari klan Tianfeng. Martabatku jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan dirimu yang hanya pemimpin wilayah api yang tidak berujung. Sepertinya aku memang harus memberikan pelajaran kepada dirimu." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata dengan malas, "Aku datang ke dalam klan Tianfeng ini untuk membebaskan masalah dari segel reinkarnasi di dalam tubuh istriku Sun dan aku juga tidak tertarik untuk mengetahui hal-hal lain dari klan milikmu. Selain itu, aku juga tidak perlu perbandingan antara dirimu dan juga diriku." Huang Tian menganggukkan kepala. "Baiklah, jika begitu, aku akan membuatmu membayar atas kesombonganmu saat ini. Ayo, kita bertarung di luar sana." Tanpa ragu lagi Huang Tian langsung keluar dari dalam rumah batu, dan kemudian hal itu juga diikuti oleh Xiaoyan. Mereka berdua saat ini saling berhadapan di tengah-tengah hutan yang sangat luas. Tetua kelima ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mengatakan, "Wakil kepala, bukankah tindakan seperti ini terlalu ceroboh?" Feng Luan hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Tenanglah, sudah kubilang kau tenang saja, tidak perlu khawatir. Cukup diam dan juga lihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Wajah dari Huang Tian yang sudah dipenuhi kemarahan. Dia pun sekali lagi berkata pada Xiaoyan, "Ayo mulai, jangan buang-buang waktuku." Xiaoyan langsung mengeluarkan energi api yang cukup mempesona dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal itu membuat raut wajah Huang Tian
segera berubah menjadi sangat jelek. Penuh keterkejutan, dia pun mengatakan, "Kekuatan api suci. Aku tidak menyangka bahwa kau memiliki api suci. Bagaimanapun juga benda ini merupakan objek suci surga dan bumi. Tapi api suci di tanganmu sepertinya tidak banyak berguna." Huang Tian juga langsung mengeluarkan aura yang cukup megah dari dalam tubuhnya, dan itu berubah menjadi aura merah yang menyala. Feng Qin ketika menyaksikan hal seperti ini, tiba-tiba saja berteriak, "Xiaoyan, hati-hatilah." Meskipun Huang Tian itu sangatlah sombong dan juga mendominasi, tapi kekuatannya tidak boleh kau remehkan. Sun Er yang berada di samping dari Feng Qin hanya tersenyum dan kemudian diam menimpali. "Tenang saja, kau tidak perlu khawatir, kakak Xiaoyan bisa mengalahkan orang itu dengan cara yang sangat mudah." Tanpa ragu lagi, Xiaoyan melambaikan tangan dan kemudian kekuatan api yang keluar dari dalam tubuhnya ini langsung berubah menjadi kuali api kecil. Xiaoyan kemudian memasukkan kekuatan api tersebut ke dalam kuali kecil sambil berkata, "Berikanlah aku api teratai amarah Buddha 5 warna." Tidak butuh waktu yang lama, seluruh kekosongan di dalam tempat ini bergetar dengan cara yang cukup luar biasa. Huang Tian, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, "Bagaimana bisa orang ini membolak-balikan aura yang berada di dalam tempat ini? Klan Tianfeng ini merupakan ruang yang cukup stabil dan itu hanya bisa dibuat bergetar oleh kekuatan yang luar biasa seperti wakil kepala Feng Luan. Tapi Xiaoyan yang hanya berada di setengah reinkarnasi mampu menyebabkan fluktuasi yang sangat mengerikan." Kali ini Huang Tian benar-benar tidak percaya tentang energi apa yang digunakan oleh seorang Xiaoyan. Tampaknya dia akan menciptakan sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak butuh waktu yang lama, kuali kecil yang berada di hadapan dari Xiaoyan sekarang telah langsung memuntahkan api teratai 5 warna, dan itu terbentuk menggunakan 5 api suci. Xiaoyan pun segera mengangkat api teratai 5 warna ini tinggi-tinggi lalu melemparkannya ke arah Huang Tian. Dalam sekejap saja, energi yang berada di sekitar Huang Tian sekarang telah terkoyak oleh beberapa fluktuasi kuno dari api teratai 5 warna. Hal itu membuat Huang Tian tidak mampu menggunakan kekuatan dari atribut luar angkasa. Tekanan semakin meningkat ketika api teratai 5 warna semakin dekat dengan dirinya, dan Huang Tian bisa mencium aura menyeramkan dari api teratai yang kecil itu. Tanpa ragu lagi Huang Tian segera berteriak, "Bayangan burung phoenix api!" Tubuh dari Huang Tian langsung memancarkan energi api berwarna merah yang sangat besar. Kemudian hal ini berubah menjadi phoenix api raksasa. Sang phoenix kemudian berteriak mengeluarkan suara-suara nyanyian. Hal itu membuat hutan ini yang tadinya sunyi menjadi cukup ramai. Detik berikutnya, Huang Tian melambaikan tangannya dan kemudian phoenix api raksasa telah langsung melesat untuk berhadapan dengan api teratai 5 warna, dan kemudian pung, dar. Tabrakan telah terjadi antara keduanya. Energi langit dan bumi di dalam tempat ini bergejolak dengan hebat. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti itu langsung mengepalkan tinjunya, dan kemudian api teratai 5 warna meledak dalam seketika. Hal seperti ini juga langsung menghancurkan bayangan dari phoenix raksasa. Tubuh dari Huang Tian terpental mundur dan kemudian dia sedikit memuntahkan cairan berwarna merah. Sementara Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Api teratai amarah Buddha 5 warna memang sedikit lebih buruk jika digunakan untuk melawan orang-orang yang berada di level reinkarnasi." Meskipun api teratai amarah Buddha 5 warna ini merupakan salah satu kartu traf dari Xiaoyan, namun itu hanya memberikan banyak bantuan ketika melawan seseorang yang belum mencapai reinkarnasi. Sementara untuk benar-benar mampu melenyapkan orang di level reinkarnasi, Xiaoyan harus menggabungkan api suci yang telah diubah menjadi simbol suci. Dan kekuatan seperti ini juga membutuhkan banyak kekuatan dari dalam tubuh Xiaoyan. Tubuh dari Huang Tian yang sebelumnya telah terkena ledakan, sekarang juga telah muncul luka yang cukup mencolok. Pupil mata dari Huang Tian benar-benar menyusut. Ada sebuah rasa ketidakpercayaan bagaimana bisa Xiaoyan yang hanya berada di setengah reinkarnasi memiliki kekuatan serang yang sangat menakutkan seperti itu. Apabila api teratai tadi langsung mengenai tubuhnya secara langsung, mungkin tubuh dari Huang Tian akan terbakar sampai hangus, dan mungkin dia juga akan langsung dikalahkan Xiaoyan hanya dengan satu jurus saja.
Feng Qin ketika menyaksikan hal seperti ini, dirinya pun berkata, Zhou Yan ini benar-benar sangat kuat. Sementara tetua kelima, pandangan matanya terlihat cukup terkejut ketika menyaksikan pada Zhou Yan. Tampaknya kekuatan yang ditunjukkan di luar tidak signifikan dengan kekuatan bertempur dari Zhou Yan. Karena itu, seolah-olah bertolak belakang. Hal seperti ini juga membuat tetua kelima mengatakan, sungguh serangan menakutkan. Jika bukan karena teknik bayangan api Phoenix, aku khawatir Huang Tian tidak akan pernah bisa menahan energi yang menakutkan dari api teratai barusan. Bahkan aku pasti juga kesulitan mengalahkan serangan seperti itu. Zhou Yan hanya memandang tubuh dari Huang Tian yang sudah terluka. Sambil sedikit tersenyum dia mengatakan, saudara Huang Tian benar-benar layak menjadi pemimpin generasi muda dari klan Tianfeng. Sekarang, coba rasakanlah teknik kedua milikku. Setelah mengatakan hal seperti ini, jejak energi yang berwarna biru dikeluarkan dari dalam tubuh Zhou Yan dan kemudian kulit dari Zhou Yan mengalami beberapa perubahan yang cukup aneh. Seolah-olah akan ada kekuatan besar yang datang. Tidak butuh waktu yang lama, kulit di tubuh Zhou Yan kini telah memiliki sisik-sisik naga. Wajah Huang Tian menjadi semakin jelek saja dan kemudian dia secara spontan berkata, itu sebenarnya adalah kekuatan dari klan naga. Bagaimanapun juga klan naga adalah perwakilan dari kekuatan di dalam dunia ini. Namun Huang Tian tidak paham kenapa Zhou Yan bisa memiliki kekuatan dari klan naga. Zhou Yan tanpa ragu lagi segera berkata, transformasi kelima Dewa Naga. Dalam sekejap, tangan dari Zhou Yan kini telah langsung berubah menjadi cakar naga biru. Kekuatan api juga telah dimasukkan ke dalam cakar naga biru ini. Dan kemudian Zhou Yan pun tanpa ragu-ragu lagi melemparkan cakar itu ke arah Huang Tian. Menyaksikan hal seperti ini, penghinaan di raut wajah Huang Tian benar-benar menghilang. Cairan energi panas telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian dia berteriak, tubuh Phoenix surgawi. Dalam sekejap, Phoenix api yang jauh lebih kuat kini telah muncul di hadapannya untuk menahan serangan cakar biru milik Zhou Yan tersebut. Sang Phoenix api merentangkan sayapnya dan menyebarkan aura yang cukup panas. Huang Tian kemudian berteriak, auman suara Phoenix. Tidak butuh waktu yang lama, Phoenix api itu pun mengepakkan sayapnya dan kemudian juga meraung ke arah Zhou Yan. Gelombang suara yang tidak terlihat kini telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke tempat dari Zhou Yan berada. Hal seperti ini menyebabkan Zhou Yan sedikit linglung, tapi untungnya dia memiliki perlindungan dari kekuatan jiwa dan juga kekuatan mental. Zhou Yan mengabaikan serangan jiwa yang berupa gelombang suara dari Phoenix api tersebut dan kemudian cakar naga biru miliknya telah langsung seras mengenai Phoenix api yang membuatnya memiliki banyak retakan. Phoenix api benar-benar robek. Hal seperti ini membuat Huang Tian segera berkata dengan penuh ketidakpercayaan, tidak, ini mustahil. Jejak ketakutan yang luar biasa telah muncul di raut wajah Huang Tian ini. Tidak disangka bahwa cakar naga milik Zhou Yan akan mampu merobek Phoenix api miliknya. Jelas tingkat kekuatan seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan pertahanan dari seorang Huang Tian. Jika sampai cakar naga mengenai tubuhnya, mungkin dia akan terluka parah dan lebih parahnya lagi, mungkin akan mati. Menyaksikan kesulitan dari seorang Huang Tian, tiba-tiba saja wakil kepala Feng Luan bergerak dengan sangat cepat dan kemudian dia muncul di samping dari seorang Huang Tian. Feng Luan melambaikan tangan. Sebuah kekuatan lembut kini telah menyebar dari telapak tangannya dan kemudian membungkus cakar naga milik Zhou Yan, lalu menghilangkannya dalam seketika. Feng Luan kemudian melihat pada Huang Tian yang tampak syok sambil berkata, sekarang kau paham kan bahwa di luar sana masih ada orang yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dirimu. Zhou Yan melambaikan tangannya dan kemudian dia menyingkirkan seluruh kekuatan yang telah dikeluarkan. Sisik-sisik naga ini menghilang dan kemudian Zhou Yan kembali berubah normal seperti sedia kala. Huang Tian hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia terlihat frustasi dan kemudian berkata, Aku benar-benar tersesat. Selama ini Huang Tian hanya tinggal di dalam klan Tianfeng sepanjang tahun. Bagaimana bisa hal seperti ini dibandingkan dengan Zhou Yan yang selalu berkelana di dunia luar dan selalu berada di ambang hidup dan mati? Meskipun kekuatan Huang Tian
levelnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Soyen, tapi perbedaan pengalaman juga berpengaruh pada keduanya. Sun Er buru-buru melesat ke arah Soyen dan kemudian dia berkata dengan cukup khawatir, "Kakak Soyen, apakah kau baik-baik saja?" Soyen menganggukkan kepalanya. "Tenanglah, aku tidak apa-apa. Dan kali ini aku akan terfokus untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Wakil Kepala Feng Luan, bisakah kau mengirimkanku saat ini menuju wilayah terlarang dari klan Xuan Miao?" Pandangan mata dari Feng Luan melihat pada Soyen dengan cara yang cukup serius dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah, karena masalah di dalam tempat ini sudah selesai. Memang sudah waktunya bagi diriku mengantarkanmu untuk menuju daerah terlarang dari klan Xuan Miao. Namun, di tempat itu ada penjaga yang sangat menakutkan. Mungkin kekuatannya berada di setengah reinkarnasi ketiga atau mungkin reinkarnasi ketiga yang asli. Maka dari itu, kau harus berhati-hati. Selain itu, di sana mungkin juga banyak jebakan." Hanya ada satu kesempatan untuk bisa menyelinap ke dalam area terlarang dari klan Xuan Miao ini. Jika kau berhasil, semua orang akan senang. Tapi jika kau gagal, maka semuanya akan dalam bahaya. Soyen menganggukkan kepalanya sambil menimpali. "Anda tidak perlu khawatir. Untuk Sun Er, aku pasti akan berhasil dalam misiku kali ini." Feng Luan kemudian berkata, "Tapi sebelumnya, pulihkan dulu kekuatan di dalam tubuhmu." Tanpa ragu lagi, Soyen mengambil posisi duduk bersila untuk memulihkan Doki yang telah dia gunakan di dalam pertarungan sebelumnya melawan Huang Tian ini. Setelah beberapa saat, kekuatan di dalam tubuh Soyen benar-benar pulih. Dia membuka matanya kembali, lalu berdiri menghadap pada Feng Luan. Menyaksikan hal seperti itu, Feng Luan pun segera berkata pada Soyen, "Karena sekarang kekuatanmu telah pulih, maka kau sudah boleh pergi." Ini merupakan peta dari istana bawah tanah es dan api. Tempat itu merupakan area terlarang bagi klan Xuan Miao. Harap simpan peta ini baik-baik. Lokasi dari istana bawah tanah es dan api itu sangatlah rumit. Kita telah menghabiskan banyak usaha untuk bisa menemukan pintu masuknya. Tapi aku masih harus memberikan peringatan pada dirimu. Di dalam tempat itu ada bahaya yang tidak bisa kau remehkan. Maka dari itu, jangan bertindak dengan cara yang gegabah. Sebuah gulungan peta kini telah langsung dilemparkan oleh Feng Luan kepada Soyen. Tanpa ragu lagi, Soyen menyimpan peta ini ke dalam cincin penyimpanan. Dan kemudian dia pun melihat pada Sun Er yang berada di sampingnya sambil mengatakan, "Masalah dari Sun Er sangat mendesak. Jadi aku akan menyelesaikannya secepat mungkin." Sun Er tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak Soyen, aku akan ikut pergi bersama dengan dirimu." Soyen menggelengkan kepalanya, "Tidak, kau tidak boleh pergi bersama dengan diriku. Bagaimanapun juga, aku lebih leluasa jika pergi sendirian." Namun, wakil kepala Feng Luan tiba-tiba saja mengatakan dengan nada suara yang cukup mendalam, "Mungkin kau harus pergi bersama dengan Sun Er dalam perjalanan kali ini. Kekuatan segel reinkarnasi dan juga api suci yang berada di dalam tubuhnya memiliki beberapa efek ajaib di saat yang paling kritis. Dan gagak emas berkaki 5 merupakan senjata suci. Bahkan jika kau mampu mengalahkan penjaga yang berada di dalam tempat itu, mungkin kau masih akan kesulitan untuk mendekati apalagi membawanya kembali. Namun, semua itu bisa diatasi dengan keberadaan dari Sun Er." Mendengarkan hal seperti ini, Soyen terpaksa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah jika begitu." Feng Luan tiba-tiba saja melambaikan tangannya, energi yang cukup luar biasa keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian hal seperti ini membentuk sebuah lubang hitam. Pandangan mata dari Feng Luan melihat ke arah Soyen bersama dengan Sun Er sambil berkata, "Ini merupakan lubang teleportasi yang langsung mengarah pada daerah terlarang dari suku Xuan Miao. Kau hanya memiliki waktu selama 3 hari saja, dan selama 3 hari ini aku akan terus berjaga-jaga di dalam tempat ini. Apabila kau tidak menemukan hasil setelah 3 hari, maka kalian berdua harus segera kembali, dan aku juga akan langsung menutup lubang teleportasi ini. Apakah kalian berdua sudah paham?" Soyen bersama dengan Sun Er menganggukkan kepalanya. "Kita paham." Tanpa ragu lagi, Soyen pun menggandeng tangan dari Sun Er dan kemudian mereka berdua masuk ke dalam lubang hitam untuk menghilang sepenuhnya. Tetua kelima
langsung berkata dengan cemas, "Wakil kepala, bukankah masalah ini sedikit tergesa-gesa? Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Soyan dan juga Sun sama saja menyerahkan seluruh nasib klan dari klan Tianfeng ini kepada mereka berdua. Apabila keduanya gagal, mungkin klan Xuan Miao akan langsung meluapkan kemarahan pada klan Tianfeng. Dan ketika kedua klan perang, klan Xuan Miao mungkin akan menggunakan gagak emas berkaki 5 yang membuat mereka hampir tidak terkalahkan. Feng Luan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali. Tenanglah, ini merupakan reinkarnasi dan juga takdirnya. Aku hanya bisa berharap mereka berhasil kembali. Untuk saat ini, hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk mendambakan kembali klan Phoenix. Sejak insiden dari senior Jiu Xuan Huo saat itu, klan Phoenix hingga detik ini tidak pernah muncul, dan bahkan pintu masuk menuju klan Phoenix seolah-olah telah terputus. Apa yang terjadi pada klan Phoenix dan juga senior Jiu Xuan Huo saat itu, kita juga tidak memahaminya. Adapun perjalanan mereka, apakah itu berhasil atau tidak, masalah ini benar-benar mendesak. Karena batu Phoenix akan segera terlahir. Kita berpindah pada sebuah tempat yang cukup gelap. Tiba-tiba saja tempat itu telah muncul sebuah lubang hitam. Dua sosok segera keluar dari dalamnya, yang tidak lain merupakan Soyan bersama dengan Sun Dengan kekuatan jiwanya, Soyan mulai menyelidiki tempat yang gelap ini, dan dia bisa merasakan sensasi yang cukup menakutkan, membuat Soyan segera mengatakan, "Sungguh tempat yang aneh. Aku bisa merasakan adanya dua kekuatan berbeda, yaitu kekuatan api dan juga kekuatan es." Sun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali perkataan dari Soyan. Mungkin tempat ini memang merupakan wilayah dari istana bawah tanah es dan api. Namun kakak Soyan, terlalu banyak jalan di dalam tempat ini. Aku khawatir kekuatan sebenarnya dari klan Xuan Miao juga tidak bisa dengan mudah untuk menemukan cara dari tempat di penjaranya gagak emas berkaki 5. Soyan kemudian bertanya, "Sun coba gunakan segel inkarnasimu. Mungkin kau bisa merasakannya." Sun mencoba menggunakan segel inkarnasi dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak bisa merasakannya. Sepertinya jarak ini masih terlalu jauh dengan tempat keberadaan gagak emas berkaki 5. Soyan kemudian berkata, "Jika begitu, mari kita jalan-jalan sebentar dan juga melihat-lihat apa yang ada di tempat yang aneh ini." Sun hanya bisa mengangguk dan kemudian tanpa ragu lagi, bersama dengan Soyan, mereka bergerak di dalam tempat yang gelap ini. Dengan bantuan dari peta yang diberikan oleh Feng Luan, Soyan pun merasa menuju tempat yang benar. Dan sepanjang perjalanan ini, Soyan bersama dengan Sun tidak menemukan makhluk apapun. Mereka bisa dengan mudah mencapai kedalaman dari wilayah istana es dan api. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berdua telah tiba di sebuah persimpangan jalan yang seharusnya menjadi pintu masuk di penjaranya gagak berkaki 5. Soyan tiba-tiba saja mengatakan, kekuatan dingin dari es dan juga kekuatan panas dari api di dalam tempat ini benar-benar berbeda dari tempat yang lainnya. Bahkan saat ini jantung dari Soyan berdebar-debar dengan cara yang cukup aneh. Sun kemudian menunjuk ke arah depan sambil berkata, "Kakak Soyan, lihatlah. Di depan sana sepertinya ada lingkaran api dan es. Mungkin itu adalah pintu masuk menuju penjara dari gagak emas berkaki 5. Soyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Seperti yang kau katakan memang benar. Ruang itu seharusnya merupakan bagian bawah tanah dari klan Xuan Miao. Aku juga bisa merasakan beberapa aura yang sangat tersembunyi dan juga luar biasa. Namun kita masih harus berhati-hati." Sun menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Baiklah kakak Soyan, fluktuasi dari segel inkarnasi di dahiku juga cukup kuat, dan itu sumbernya berasal dari lingkaran api dan es di depan sana." Tidak butuh waktu yang lama, Soyan bersama dengan Sun kini mendekati lingkaran api dan es, dan selanjutnya mereka pun masuk ke dalam lingkaran tersebut dan menghilang sepenuhnya. Tiba-tiba saja, di bagian terdalam dari ruang khusus yang berada
Di dalam lingkaran es dan api ini, seekor makhluk yang sangat besar mulai membuka matanya dan kemudian fluktuasi mengerikan terpancar dari dalam tubuhnya. Makhluk tersebut kali ini langsung mengatakan, apakah itu aura dari Tuanku? Sebuah kekuatan api berwarna emas langsung dikeluarkan dari dalam tubuh makhluk raksasa ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah makhluk raksasa tersebut? Mungkinkah itu adalah gagak emas berkaki 5 yang sedang dicari oleh Soyen bersama dengan Sun Er saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 608. Oke, langsung usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Soyen bersama dengan Sun Er memasuki lingkaran yang tercipta dari api dan es, kali ini mereka telah muncul di dalam dunia baru, dan tempat ini ada sebuah danau yang sangat besar. Tapi danau tersebut tidak memiliki air sedikit pun. Yang paling menonjol bagian tengah dari danau itu ada sebuah istana yang cukup megah, dan itulah yang dinamakan sebagai istana api dan es. Tempat di penjaranya burung gagak emas berkaki 5. Pandangan mata dari Soyen bersama dengan Sun Er melihat pada istana yang cukup megah, dan kemudian mereka berdua bisa merasakan aura yang cukup menakutkan dari dalam istana tersebut. Bahkan saat ini, segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Sun Er telah memancarkan sebuah fluktuasi tertentu, seolah-olah fluktuasi itu tertarik dengan keberadaan makhluk yang berada di dalam istana es dan api itu. Detik berikutnya, sinar cahaya berwarna keemasan langsung keluar dari dalam istana es dan api ini, dan kemudian hal itu memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, lalu berubah menjadi burung gagak raksasa berwarna emas. Pandangan mata dari burung gagak raksasa ini melihat ke arah Soyen bersama dengan Sun Er dengan cara yang melotot. Selanjutnya, burung gagak raksasa itu segera berkata, siapa sebenarnya kalian berdua? Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari burung gagak berwarna emas melihat ke arah Sun Er, dan dia cukup terkejut ketika menyaksikan adanya segel di dahi dari Sun Er dan memancarkan sesuatu yang cukup familiar. Secara otomatis, burung gagak emas yang sangat besar ini langsung meneteskan air mata berwarna emas, dan kemudian hal itu berubah menjadi sebuah energi yang menyelimuti tubuh dari Sun Er. Kali ini, burung gagak emas kemudian mendapatkan sebuah pemahaman bahwa sebenarnya Sun Er merupakan orang yang memiliki segel reinkarnasi dari Jiu Xuan Huo. Mengetahui bahwa Jiu Xuan Huo telah mati, burung gagak emas emosinya menjadi tidak stabil, dan kemudian dia memancarkan sebuah tekanan akibat kemarahan di dalam hatinya. Bahkan tekanan seperti ini membuat Soyen bersama dengan Sun Er merasakan tubuh mereka berdua menjadi sangat berat. Soyen langsung menyebarkan kekuatan jiwa dari dalam tubuhnya. Hal itu menyelimuti tubuhnya sendiri dan juga tubuh dari Sun Er, lalu mengurangi tekanan yang sangat menakutkan dari burung gagak emas ini. Sementara sang burung gagak sendiri telah meraung dengan keras. Rasa-rasanya itu adalah raungan penuh kesedihan akibat ditinggalkan oleh seseorang yang paling dekat dengan dirinya. Soyen kemudian berkata, senior, tenanglah, kita datang ke tempat ini untuk menyelamatkan dirimu. Mendengarkan teriakan dari seorang Soyen membuat burung gagak emas ini langsung terdiam, dan kemudian pandangan matanya menjadi cukup aneh. Kenapa bisa dua orang ini masuk ke dalam wilayah dari istana es dan api dengan cara yang cukup mudah? Padahal tempat ini telah dijaga oleh orang yang sangat kuat. Jangan-jangan ini merupakan jebakan bagi mereka berdua. Burung gagak emas kemudian mengirimkan sebuah pesan suara pada Soyen bersama dengan Sun Er. Apakah kalian berdua tidak merasa curiga? Kenapa kalian bisa muncul di dalam tempat ini dengan cara yang cukup mudah? Mendengarkan hal seperti itu membuat raut wajah Soyen bersama dengan Sun Er berubah dalam sekejap. Mereka saat ini menyadari sejak pertama kali menginjakkan kaki hingga sampai ke dalam tempat ini yang merupakan bagian terdalam, mereka tidak menemukan hambatan apapun. Mungkin ini memanglah sebuah jebakan yang telah diciptakan oleh penjaga dari istana api dan es.
atau mungkin juga berasal dari orang-orang klan Xuan Niao. Detik berikutnya pandangan mata dari Gagak Emas melihat ke arah Sun Er dan kemudian dia mengatakan, baguslah, sepertinya tuannya belum jatuh. Kali ini kita harus membuat para burung phoenix sialan itu membayar harga yang mahal. Setelah mengatakan hal seperti ini, sebuah lingkaran cahaya emas yang cukup megah tersebar dan membentuk seperti sebuah lingkaran matahari. Hal ini juga memancarkan fluktuasi yang benar-benar panas. Sun Er tiba-tiba saja mengatakan, pemilik, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sun Er kemudian bergerak untuk mendekati Gagak Emas itu dan dia dengan lembut menyentuhkan telapak tangannya pada dahi dari Gagak Emas berkaki 5. Ketika tangan dari Sun Er bersentuhan dengan Gagak Emas ini, tiba-tiba saja fluktuasi energi yang berwarna emas dari dalam tubuh Gagak Emas ini telah berubah menjadi sinar cahaya, dan kemudian hal seperti itu masuk ke dalam segel inkarnasi yang berada di dahi dari Sun Er. Tampaknya sang Gagak Emas ini sedang mengirimkan berbagai informasi tentang dirinya kepada Sun Er sekarang. Sementara Zhou Yan melihat pada tempat sekeliling dengan penuh hati-hati untuk memberikan perlindungan pada Sun Er supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah beberapa saat, Sun Er mendapatkan informasi tersebut. Raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia mengatakan, bagaimana bisa seperti ini? Gagak Emas berkaki 5, kekuatan penuhnya sebanding dengan reinkarnasi tingkat kelima, dan dia juga merupakan roh api suci, 9 dewa api yang mendalam. Di sisi lain, dia juga merupakan senjata ilahi. Apabila Gagak Emas berkaki 5 ini dikombinasikan dengan kekuatan api suci, maka kekuatan yang berada di dalam tubuhnya tidak ada habisnya. Pandangan mata dari Gagak Emas raksasa kembali melihat ke arah Sun Er dan kemudian dia berkata secara perlahan, aku tahu niatmu datang ke tempat ini, tetapi istana bawah tanah es dan api ini terlalu tirani untuk mengikat diriku. Selain itu, juga ada penjaga yang sangat kuat di dalam tempat ini. Mungkin jika kekuatanku berada di dalam puncaknya, aku tidak akan pernah kesulitan untuk melawan orang itu. Tapi sekarang, rasa-rasanya seperti mustahil. Detik berikutnya, raut wajah Zhou Yan telah berubah menjadi sangat serius. Dengan kekuatan jiwanya yang sangat tajam, dia bisa merasakan adanya seseorang yang datang ke tempat ini. Hal itu membuat Zhou Yan buru-buru berkata, Sun Er, berhati-hatilah. Sepertinya ada orang yang telah datang ke tempat ini. Dan benar saja, ketika Zhou Yan baru mengatakan hal seperti itu, langit tiba-tiba saja menggeliat, dan kemudian fluktuasi energi muncul di tempat itu langsung berubah menjadi sosok tetua. Sang tetua ini melihat pada Zhou Yan, Gagak Emas, dan juga Sun Er sambil sedikit tersenyum. Lalu dia pun berkata, Gagak Emas berkaki 5, hampir 10.000 tahun kau dipenjara di dalam tempat ini, tapi kekuatan yang berada di dalam penjara masih belum mampu menghapus niat membunuh yang kejam di dalam hatimu. Seluruh tempat ini kemudian berubah menjadi sangat tegang. Bahkan Zhou Yan bisa merasakan bahaya luar biasa dari sosok tetua yang baru saja muncul. Di sisi lain, pandangan mata dari Gagak Emas raksasa dipenuhi kemarahan yang luar biasa, dan kemudian dia berkata, orang dari klan Xuan Niao, tetua Xuan Ye. Sang Gagak Emas langsung mengeluarkan sinar cahaya keemasan, dan kemudian hal seperti ini langsung memberikan serangan kepada Xuan Ye itu. Namun Xuan Ye hanya tersenyum dan kemudian dia mengulurkan telapak tangannya. Sebuah energi berwarna kuning juga telah dipancarkan dari dalam telapak tangan itu, dan kemudian berhadapan dengan kekuatan emas dari Gagak Emas raksasa yang dilemparkan ke arah dirinya. Detik berikutnya, tas! Energi keemasan dihancurkan dengan cara yang sangat mudah. Pandangan mata dari Xuan Ye kemudian kembali melihat ke arah Sun Er dan juga Zhou Yan sambil mengatakan, sepertinya kita memang telah berhasil menarik ikan yang besar kali ini, dan aku tidak perlu menghabiskan banyak usaha. Penantian seperti ini pada akhirnya membuahkan hasil yang cukup menguntungkan. Gagak Emas berkaki 5 kemudian meraung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan juga siapa yang akan kalah pada saat ini. Mata dari Xuan Ye dipenuhi sebuah kegilaan ketika dia menatap Gagak Emas dan juga Sun Er lalu mengatakan,
kali ini aku akan menaklukkan dirimu. Senjata ilahi akan segera aku miliki, dan bahkan mungkin aku juga akan bisa memiliki segel reinkarnasi dan juga api suci 9 dewa api yang mendalam. Kali ini sepertinya Tuhan benar-benar membantu diriku. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan langsung dipancarkan dari dalam tubuh Xuan Ye tersebut. Zhou Yan merasakan sebuah tekanan yang sangat berat, dan kemudian raut wajahnya berubah menjadi sangat serius, membuat Zhou Yan kemudian berkata, kekuatan orang ini sebenarnya bukan berada di setengah reinkarnasi ketiga, tapi memang berada di reinkarnasi ketiga yang asli. Informasi seperti ini memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Feng Luan. Gagak emas tiba-tiba saja berkata pada Zhou Yan dan juga Sun Er, teman kecil, kalian pergi dari dalam tempat ini, sementara aku akan menahan orang itu. Semburan kekuatan api berwarna emas telah dikeluarkan dari dalam tubuh gagak emas tersebut. Situasi tegang kini telah muncul di dalam tempat ini. Tubuh dari gagak emas akan terbang menuju tetua yang bernama Xuan Ye tersebut. Namun ada belenggu putih yang telah mengikat tubuhnya saat ini. Hal itu juga terhubung dengan bagian terdalam dari istana bawah tanah es dan api, sehingga sang gagak emas ini hanya bisa memberikan serangan-serangan jarak jauh. Namun hal itu bisa dihancurkan dengan mudah oleh tetua Xuan Ye dan energi berwarna putih yang telah mengikat tubuh dari gagak emas. Hal itu juga memberikan penekanan yang luar biasa, sehingga membuat kekuatan dari gagak emas ini turun secara drastis. Melihat cara menakutkan yang dilakukan oleh Xuan Ye, ekspresi Zhou Yan telah berubah menjadi sangat serius. Xuan Ye pun saat ini tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia mengatakan, tidak akan mudah bagi dirimu untuk melepaskan diri dari belenggu istana bawah tanah es dan api ini, dan kau serta kalian semuanya tidak akan pernah punya kesempatan untuk melawan diriku. Namun Zhou Yan tidak percaya bahwa tidak ada solusi di dalam tempat ini. Pandangan matanya melihat ke arah Sun Er, dan kemudian dia bertanya, Sun Er, berapa lama waktu yang kau butuhkan? Sun Er pun sedikit terkejut dengan pertanyaan dari Zhou Yan, dan kemudian dia buru-buru menimpali, sekitar 5 menit saja. Sun Er benar-benar tidak menyangka bahwa Zhou Yan akan tahu tentang masalah antara dirinya dan juga gagak emas berkaki 5 ini. Semenjak tadi mereka hanya terdiam, dan sebenarnya Sun Er bersama dengan gagak emas telah melakukan percakapan yang mendalam, dan mereka sedang membentuk strategi untuk bisa keluar dari dalam tempat ini. Bagaimanapun juga Zhou Yan merupakan orang yang sangat berpengalaman. Hal-hal yang cukup mudah seperti itu bisa ditebak oleh seorang Zhou Yan, dan yang akan dilakukan Sun Er saat ini adalah menggabungkan kekuatan di dalam tubuhnya bersama dengan segel reinkarnasi dan juga api suci dengan kekuatan yang berada di dalam tubuh dari gagak emas, sehingga dia akan bisa melepaskan diri dari dalam belenggu di dalam tempat ini. Lalu mereka bisa melawan tetua penjaga yang merupakan Xuan Ye tersebut. Namun hal seperti ini membutuhkan waktu untuk dilakukan. Zhou Yan kemudian melihat pada Sun Er dan juga gagak emas sambil mengatakan, kau fokuslah dalam hal ini, sementara sisanya serahkan padaku. Untuk sementara, aku akan menahan Xuan Ye itu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Zhou Yan melambaikan tangannya. Kekuatan jiwa dan juga aura dari api suci menyebar untuk memberikan perlindungan terhadap Sun Er. Detik berikutnya, tubuh dari Zhou Yan melesat ke udara untuk berhadapan dengan Xuan Ye, dan kemudian dia telah mengeluarkan aura yang cukup menakutkan dari dalam tubuhnya, bercampur dengan kekuatan api berwarna ungu dan biru. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan api ungu dan biru itu ini tiba-tiba saja membentuk sepasang sayap raksasa yang menempel di belakang punggung dari Zhou Yan. Dan ini adalah teknik baru yang telah dia dapatkan dari dalam cincin kaisar api yang bernama sayap suci. Adapun Zhou Yan tidak mengetahui kekuatan pasti dari sayap suci ini, karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sayap suci tersebut. Tapi samar-samar Zhou Yan bisa merasakan kekuatan sayap suci tidak bisa diremehkan. Tangan dari Zhou Yan juga mulai membentuk sebuah segel tertentu. Mantra api telah diaktifkan, dan kemudian hal seperti ini membentuk koali kecil yang berada di hadapan dari seorang Zhou Yan. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan pun memasukkan kekuatan api suci ke dalam koali kecil tersebut. Melihat apa yang dilakukan Zhou Yan,
Xuan Ye cukup terkejut dan kemudian dia berkata, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya kau merupakan Tuan Api Suci karena kau memiliki keberanian untuk bisa menerobos masuk ke dalam area terlarang dari klan kita. Maka hari ini tinggallah kau sepenuhnya di dalam tempat ini." Fluktuasi energi reinkarnasi yang cukup mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh Xuan Ye tersebut. Bahkan hal seperti ini membuat seluruh energi yang berada di istana bawah tanah es dan api mulai bergejolak. Hal itu membuat tubuh dari Zhou Yan bergetar tidak karuan. Namun Zhou Yan tidak takut sama sekali menghadapi kekuatan seperti ini. Dia tiba-tiba saja berteriak, "Sayap suci!" Sebuah aura keras dan juga ganas mulai dipancarkan dari dalam sayap raksasa di belakang punggung dari Zhou Yan. Dan kemudian sayap itu pun mulai mengepak, memancarkan fluktuasi-fluktuasi api yang sangat panas dan juga tidak bisa diremehkan. Menyaksikan apa yang dilakukan Zhou Yan tersebut, tangan dari Xuan Ye mulai membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian energi yang berada di dalam tubuhnya sekarang telah langsung berubah menjadi bulu-bulu yang berwarna merah. Di dalam bulu itu mengandung kekuatan reinkarnasi yang juga tidak bisa diremehkan. Tanpa ragu lagi, Xuan Ye melambaikan tangannya dan kemudian bulu-bulu berwarna merah ini telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Zhou Yan. Berbagai tempat yang dilewati oleh bulu berwarna merah ini akan langsung terbakar menjadi debu dan akhirnya bulu merah yang akan mengenai tubuh dari Zhou Yan langsung ditahan oleh kekuatan misterius dari sayap suci sehingga Zhou Yan tidak terluka oleh kekuatan dari serangan bulu merah ini. Namun Xuan Ye juga tidak mau menyerah. Dia terus-menerus melancarkan serangan dari bulu merah yang tidak ada habisnya. Meskipun Zhou Yan untuk sementara mampu menahannya dengan kekuatan sayap suci, tapi semakin lama hal ini benar-benar menguras kekuatan di dalam tubuh dari Zhou Yan. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan langsung mengaktifkan kekuatan dari simbol dominasi. Cahaya biru menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dan kemudian serangan-serangan dari bulu berwarna merah tidak mampu menembus pertahanan dari cahaya biru milik Zhou Yan tersebut. Detik berikutnya, sinar cahaya kemasan yang sangat terang muncul dari tempat Sun Er berada. Hal seperti ini membuat Zhou Yan hanya bisa tersenyum. Sepertinya teknik mengulur waktunya kini telah berhasil. Sementara di sisi lain, raut wajah dari Xuan Ye telah berubah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan hal seperti ini dan samar-samar dia merasakan bahaya yang tidak ada tandingannya. Xuan Ye kemudian berkata pada Zhou Yan, "Dasar lalat pengganggu, menjauhlah dari diriku." Sebuah kekuatan telapak tangan ini telah ditamparkan kepada Zhou Yan dan kemudian hal itu berubah menjadi telapak tangan api raksasa untuk memberikan serangan pada Zhou Yan ini. Setelah melakukan hal seperti itu, tubuh dari seorang Xuan Ye kali ini meluncur dengan cepat menuju ke arah dari Sun Er demi menggagalkan rencana yang akan dilakukan Sun Er bersama dengan gagak emas berkaki 5. Tapi Zhou Yan bisa dengan mudah menghancurkan serangan telapak tangan api milik Xuan Ye dan detik berikutnya dia menghilang lalu kembali muncul di hadapan dari Xuan Ye ini. Sambil sedikit tersenyum, Zhou Yan mengatakan, "Dengan adanya diriku, kau tidak akan bisa mengganggunya." Zhou Yan mulai membentuk sebuah segel tertentu. Kekuatan biru yang dipancarkan dari dalam tubuhnya kini telah langsung memadat dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi kura-kura naga. Sang kura-kura naga meraung dengan keras dan memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Menyaksikan kemunculan dari kura-kura naga ini membuat raut wajah dari Xuan Ye berubah menjadi sangat jelek dan secara spontan dia berkata, "Tidak kusangka bahwa ternyata ini merupakan kekuatan dari salah satu 9 Raja Naga di dalam ras naga." Tubuh dari Xuan Ye sekarang benar-benar menegang, penuh dengan kejutan yang tidak tertandingi di dalam hatinya. Tidak menyangka bahwa sebenarnya di dalam tubuh dari Zhou Yan yang lemah terdapat penuh harta yang luar biasa. Selanjutnya Zhou Yan segera berteriak, "Kura-kura naga, tekan dia untukku." Tidak butuh waktu yang lama, kura-kura naga pun meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Xuan Ye dan kemudian memancarkan fluktuasi cahaya biru yang sangat menakutkan. Hal ini langsung mengurung tubuh dari seorang Xuan Ye.
dan di dalamnya Xuan Ye merasakan tekanan yang sangat berat seperti tertimpa oleh 100.000 gunung Tante Ernie. Meskipun saat ini masalahnya bisa sedikit diatasi, tapi Zhou Yan cukup yakin bahwa apa yang dia lakukan tidak akan mampu bertahan lebih lama. Apabila Xuan Ye bisa melepaskan diri dari tekanan kura-kura naga ini, mungkin dia akan lebih mengamuk lagi, dan Zhou Yan harus mempersiapkan antisipasi tentang hal ini. Menghadapi kekuatan penekanan yang sangat luar biasa ini membuat Xuan Ye terpaksa menepuk dadanya sendiri, dan kemudian sinar cahaya emas kini telah keluar dari dalamnya. Hal itu memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Zhou Yan ketika menyaksikan sinar cahaya emas ini, tiba-tiba raut wajahnya dipenuhi dengan sebuah keterkejutan, dan kemudian sinar cahaya emas berubah menjadi cairan yang berwarna emas, membuat Zhou Yan hanya bisa berkata sebenarnya itu adalah esensi darah Phoenix. Aku tidak menyangka orang ini benar-benar memiliki esensi darah Phoenix seperti itu. Pada awal pertempuran, dengan kekuatan jiwa yang luar biasa milik seorang Zhou Yan, dia sebenarnya telah mampu merasakan adanya sebuah kekuatan yang tidak jelas di dalam tubuh dari Xuan Ye. Namun, Zhou Yan tidak menyangka bahwa sumber kekuatan yang tidak jelas itu berasal dari esensi darah milik klan Phoenix ini. Pancaran energi yang berasal dari darah berwarna emas kini telah meluap, dan kemudian penekanan yang diberikan oleh kura-kura naga menghilang dalam seketika. Bahkan tubuh dari Zhou Yan terpental mundur, dan kemudian dia menarik kembali kura-kura naga ke dalam tubuhnya. Raut wajah Zhou Yan telah berubah menjadi sangat serius. Dia berpikir bagaimana cara menghadapi Xuan Ye yang sudah mengeluarkan esensi darah Phoenix. Ketika Zhou Yan dalam sebuah kebuntuan, tiba-tiba Sun Er membuka matanya, dan kemudian dia bergerak lalu berdiri di samping dari Zhou Yan. Kemudian Sun Er mengatakan, "Kakak Zhou Yan, kau istirahatlah. Biarkan urusan ini diambil alih kembali oleh seorang Sun Er." Mendengarkan ucapan dari seorang Sun Er membuat Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di sisi lain, Xuan Ye telah melambaikan tangan. Energi api yang luar biasa meluncur ke arah Zhou Yan bersama dengan Sun Er. Namun menghadapi hal seperti ini, Sun Er tidak takut sama sekali. Dia juga langsung mengeluarkan kekuatan berwarna emas, lalu diluncurkan ke arah depan dengan cara yang cukup santai, dan kemudian terjadi ledakan yang luar biasa. Bahkan ledakan ini membuat tubuh dari Xuan Ye terlempar cukup jauh. Dia merasakan luka bakar di sekujur tubuhnya. Untuk saat ini, raut wajah dari seorang Xuan Ye telah berubah menjadi sangat jelek, penuh kemarahan, dan kemudian dia berteriak, "Dasar bocah-bocah sialan, kalian benar-benar tidak tahu mana yang buruk dan juga mana yang baik untuk diri kalian sendiri. Dan sekarang, aku tidak akan bisa menahan diri lagi untuk melenyapkan kalian." Melihat kemarahan dari seorang Xuan Ye, Sun Er tidak takut sama sekali, dan kemudian saat ini dia telah mengeluarkan sebuah lingkaran emas di depan dari Sun Er. Sambil berjalan ke depan, Sun Er pun mengatakan, "Kalian orang-orang dari klan Xuan Miao telah menekan gagak emas berkaki 5 untuk jangka waktu yang sangat lama, dan kali ini aku akan membiarkan dirimu bisa merasakan murka dari senjata ilahi." Lingkaran berwarna emas yang baru saja dimunculkan oleh Sun Er ini telah langsung berubah menjadi sebuah gelang berwarna emas, dan kemudian terikat di tangan dari Sun Er. Hal ini memancarkan fluktuasi panas yang luar biasa. Bahkan fluktuasi itu sangat mengerikan. Wajah Xuan Ye telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian detik berikutnya raut wajahnya dipenuhi dengan sebuah keserakahan ketika dia melihat gelang emas di tangan dari Sun Er, lalu mengatakan, "Kau benar-benar mampu menaklukkan senjata ilahi?" Karena sebenarnya gelang emas itu adalah perwujudan lain dari gagak emas berkaki 5 yang telah berubah menjadi senjata ilahi peringkat 17. Gelang emas yang berada di tangan dari Sun Er mulai berdengung, dan kemudian gagak emas kini telah muncul dari dalamnya, dan itu tidak hanya 9 tapi 10 gagak emas. Zhou Yan ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata dengan takjub, 9 dewa api yang mendalam sebenarnya tidak hanya 9 gagak emas, tapi dengan senjata ilahi ini mampu memunculkan gagak emas yang ke-10. Kekuatan gabungan dari 10 gagak emas ini akan sangat mengerikan.
Sun Er mengangkat telapak tangannya ke udara dan kemudian dia berkata, "Kemarahan gagak emas, buburkan seluruh makhluk yang telah menyakiti dirimu. Bentuklah cakar emas berkaki 5. Tanpa ragu lagi, 10 gagak emas kini telah bersatu satu sama lain dan kemudian hal itu berubah menjadi cakar emas raksasa. Bahkan fluktuasi yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalam cakar emas itu. Sun Er melambaikan tangan dan kemudian cakar emas raksasa sekarang telah langsung meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari Xuan Ye. Seluruh tempat yang dilewati langsung hancur dalam seketika. Keringat dingin kini telah muncul di dahi dari Xuan Ye ketika dia menghadapi kekuatan yang tidak terduga seperti ini. Tanpa ragu lagi, Xuan Ye pun berteriak, "Kekuatan esensi darah Phoenix!" Api merah dipancarkan dari dalam tubuh Xuan Ye itu dan kemudian dia juga melemparkan esensi darah Phoenix ke dalamnya. Lalu hal seperti ini berubah menjadi Phoenix raksasa yang menyelimuti seluruh tubuh dari Xuan Ye. Menyaksikan hal seperti itu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sungguh perlawanan yang sia-sia." Xuan Ye hanya bisa berteriak, "Junior, jangan sombong dulu kau itu." Sun Er kemudian berteriak, "Cakar emas, hancurkan dia untukku." Tidak butuh waktu yang lama, cakar emas pun langsung menerjang burung Phoenix raksasa dan kemudian berbagai retakan kini telah muncul di tubuh burung Phoenix itu. Lalu degar, burung Phoenix pun hancur lebur. Xuan Ye dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa karena saat ini cakar emas masih meluncur ke arah dirinya. Tanpa ragu lagi, seras! Cakar emas itu benar-benar mengenai tubuh dari seorang Xuan Ye dan kemudian hal ini meledak menjadi lingkaran emas yang menyebar dengan kekuatan yang tidak terduga. Sun Er kemudian mengangkat telapak tangannya sambil berkata, "Luapkan dia untukku." Fluktuasi energi panas yang sangat menakutkan terpancar dari dalam lingkaran emas itu dan kemudian tubuh dari Xuan Ye yang berada di dalamnya menggeliat secara tidak jelas dan kemudian dia juga berteriak penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Secara perlahan tubuh dari Xuan Ye pun diubah menjadi debu. Setelah beberapa saat, Xuan Ye benar-benar telah tewas dan kali ini hanya meninggalkan esensi darah berwarna emas yang tidak lain. Itu merupakan esensi darah dari klan Phoenix. Burung gagak emas yang berada di dalam gelang kemudian mengatakan, "Ambillah esensi darah tersebut." Tanpa ragu lagi, Sun Er pun melambaikan tangannya dan kemudian esensi darah Phoenix yang berwarna emas kini telah langsung meluncur ke telapak tangan dari seorang Sun Er. Sang gagak emas kembali mengatakan, "Dengan menggunakan benda ini akan bisa membimbing dirimu menuju ke dalam klan Phoenix. Dan ketika aku telah sampai di dalam klan Phoenix, maka burung-burung Phoenix sialan itu harus membayar harga yang mahal." So yang tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi antara gagak emas dan juga klan Phoenix. Tapi sepertinya kemarahan yang luar biasa telah tertanam dengan sangat jelas di dalam hati dari gagak emas ini terhadap klan Phoenix. Meskipun gagak emas berkaki 5 sekarang adalah sebuah senjata peringkat dewa, tapi dia juga merupakan roh dari api suci, 9 dewa api yang mendalam. Di sisi lain, dalam tubuh Sun Er memiliki api suci itu sendiri dan juga segel reinkarnasi. Maka dari itu tidak ada alasan bagi gagak emas untuk tidak tunduk terhadap seorang Sun Er. Selain itu, kelahiran dari gagak emas berkaki 5 pada awalnya merupakan sebuah karya kebanggaan dari senior Jiu Xuan Huo, dan keduanya telah menjelajahi dunia ini dengan cara yang luar biasa. Gagak emas menganggap Jiu Xuan Huo sebagai ayahnya sendiri, sementara di sisi lain Sun Er sebagai reinkarnasi dari kekuatan Jiu Xuan Huo. Maka sang gagak emas berkaki 5 ini juga bersedia untuk patuh pada kata-kata dari Sun Er. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah akan ada bahaya lain yang ditemui oleh Xiaoyan bersama dengan Sun Er di dalam tempat ini? Dan mungkinkah mereka bisa kembali dengan aman? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasal.